Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian selaku dosen mata kuliah seminar. Saya Zakia Darajat NIM G1B 018 akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Analisis Potensi Air Tanah pada Lahan Kering dengan Pembukaan Geolistrik di Dasar Gata. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga landasan teori, dan yang terakhir metode penelitian. Pendahuluan. Adapun latar belakang proposal ini yaitu di mana kebutuhan air semakin meningkat seiring berjalannya dengan kebutuhan hidup manusia. Air tanah merupakan salah satu sumber kebutuhan makhluk hidup yang dimana berupa air bersih di muka bumi. Air tanah adalah semua air yang mengalir secara alami di ruang batuan dasar ke permukaan tanah yang melalui rembesan atau pancaran. Air hujan merupakan sumber utama dari air yang meresap ke dalam tanah, di mana peresapan air hujan tersebut terjadi selama pengaliran hujan ke laut atau ke aliran sungai. Usaha pemanfaatan air tanah ini telah dilakukan sejak zaman dahulu yang menggunakan timba yang diikat pada ujung dan dilengkapi dengan pemberat atau sistem pegas. Kegiatan penyelidikan melalui permukaan tanah atau bawah tanah ini dilakukan agar dapat mengetahui susunan lapisan bumi, ada tidaknya lapisan pembawa air atau aquifer. Desa Ranggegata, tepatnya di Dusun Dasan Daud, terletak di Kecamatan Praia Barat Daya, merupakan salah satu daerah yang dikatakan kesulitan air karena memiliki kondisi lahan yang kering, di mana saat ini banyak masyarakat yang memakai sumur bor. Penyebab terjadinya kekeringan umumnya diakibatkan karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun, yang mengakibatkan musim kemarau yang panjang dan dapat menyebabkan kekeringan. Pada penelitian ini digunakan metode geolistrik, di mana untuk menyelidiki permukaan tanah terdapat banyak metode, diantaranya metode seismik, metode magnetik, metode gravitasi, dan metode geolistrik. Metode yang digunakan dalam penyelidikan tanah dalam proposal ini yaitu metode geolistrik, di mana metode geolistrik yang memiliki hasil yang cukup baik khususnya untuk eksplorasi air tanah, karena resistivitas batuan sangat sensitif terhadap kandungan airnya, di mana bumi yang dianggap sebagai resistor. Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika untuk mengetahui sifat-sifat kelistrikan pada lapisan batuan permukaan tanah, yaitu dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Pada metode ini, arus diinjeksikan ke dalam bumi melalui dua elektroda arus yang kemudian
mengukur beda potensial pada dua elektroda potensial. Konfigurasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu konfigurasi Sclambercy 1D, karena konfigurasi tersebut dibilang cukup murah dan juga tidak memakan banyak waktu. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kondisi kekeringan dan potensi air tanah berdasarkan pendugaan geolistrik konfigurasi Sclambercy di dasar gata. Tujuannya yaitu untuk menganalisis kondisi kekeringan dan potensi air tanah dengan pendugaan geolistrik konfigurasi Sclambercy di dasar gata. Kemudian untuk batasan masalah daerah penelitian yaitu di Dusun Dasandao, Desa Ranggata, Kecamatan Praia Barat Daya. Yang kedua yaitu jumlah lintasan yang digunakan sebanyak 4 lintasan dengan panjang lintasan 120 meter. Kedua yaitu tinjauan pustaka. Menurut penelitian Krisnawi, pada umumnya tanah dan batuan merupakan pengantar yang kurang baik atau memiliki tahanan jenis yang tinggi. Tahanan jenis yang berkurang pada suatu batuan dapat diakibatkan oleh adanya kandungan air tanah, kandungan air asid, dan jenis batuan. Dengan nilai tersebut, maka akan dapat diinterpretasikan jenis batuan dan adanya kandungan air tanah dalam lapisan batuan tersebut. Kemudian penelitian Heriani DKK 2014 mengatakan bahwa data sifat kelistrikan batuan yang berupa besaran tahanan jenis atau resistivity dikelompokkan dengan mempertimbangkan data kondisi geologis tempat. Perbedaan sifat kelistrikan batuan antara lain disebabkan oleh perbedaan karakteristik batuan, yaitu kerapatan porositas, ukuran pori, bentuk kandungan air, suhu, dan sebagainya. Pada umumnya, metode resistivitas hanya baik untuk eksplorasi dangkal sekitar 100 meter. Jika lapisan lebih dari nilai tersebut, informasi yang diperoleh kurang akurat. Hal ini disebabkan melemahnya arus listrik untuk jarak bentangan yang semakin besar. Kemudian penelitian Islami DKK 2018 bahwa potensi air tanah di lahan tropis mengukur dengan kedalaman 70 sampai 90 meter, di mana potensi air menggunakan geolistrik dapat digunakan untuk menanggulangi saat terjadinya kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut, yang dimana akuifer yang diperoleh sekitar 25% dengan kedalaman 8 meter, dengan akuifer terdiri dari pasir berbutir kasar. Yang ketiga, landasan teori air tanah. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah yang terdapat pada lapisan akuifer. Karakteristik utama yang membedakan air tanah dari permukaan adalah pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang sangat lama.
yang dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Kebanyakan air tanah berasal dari hujan, di mana air hujan yang meresap dari dalam tanah menjadi bagian dari air tanah. Yang dimana perlahan-lahan mengalir ke laut atau mengalir langsung dalam tanah atau di permukaan dan bergabung dengan aliran sungai, yang dimana banyaknya air yang meresap ke tanah bergantung pada selain ruang dan waktu. Metode geolistrik adalah metode geofisika yang dapat menginterpretasikan jenis batuan atau mineral di bawah permukaan berdasarkan sifat kelistrikan dari batuan penyusunnya. Sifat kelistrikan memiliki hubungan dengan sifat fisika pada suatu materi sebagai penyusun bumi, di mana sifat fisika tersebut berupa kelistrikan yang dapat bertindak sebagai penghantar listrik. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui sifat kelistrikan medium batuan di bawah permukaan, yang dimana berhubungan dengan kemampuan atau untuk menghantarkan listrik. Metode geolistrik juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya akuifer dalam tanah. Metode ini memiliki prinsip kerja pendugaan geolistrik mengukur tahanan jenis dengan mengalirkan arus listrik ke dalam batuan dan tanah melalui elektroda arus. Konfigurasi selang bersih merupakan sumbu vertikal dari titik ukurnya sebagai pengantar jarak antar elektrodanya. Konfigurasi ini tersusun dari 2 buah elektroda arus dan 2 buah elektroda potensial. Elektroda potensial ditempatkan pada bagian luar dengan jarak antar elektroda sebesar A, dan jarak elektroda potensial dibuat dalam keadaan tetap. Pengukuran dilakukan dengan memindahkan elektroda arus ke arah luar. Prinsip utamanya melakukan pengubahan jarak elektroda arus. Namun semakin jauh elektroda arus dari elektroda potensialnya, maka potensial yang akan diterima oleh elektroda arus akan mengecil. Konfigurasi ini memiliki kelebihan, yaitu dapat mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada permukaan dengan cara membandingkan nilai resistivitas semu ketika sieving. Parameter yang diukur setelah melakukan pengukuran adalah jarak antara stasiun dengan elektroda atau AB/2 dan MN/2, dan arus dan juga beda potensial. Untuk mendapatkan model bawah permukaan berdasarkan data yang diukur, maka dapat ditentukan parameter-parameter dalam pengolahan data yang dihitung, yaitu resistivitas listrik, faktor geometrik, dan resistivitas semu. Adapun nilai resistivitas dari berbagai jenis batuan atau mineral dapat dilihat pada tabel 3.1, nilai resistivitas jenis batuan atau mineral atau material bumi. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2021.
untuk pengambilan data, yaitu di Dusun Dasandao, Desa Ranggegata, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sedangkan untuk pengolahan data dilaksanakan di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Kemudian untuk alat dan bahannya yaitu seperangkat alat geolistrik yang berisi resistimeter, elektroda arus dan potensial, kabel multi elektroda, jepit buaya, aki, palu, payung, HT, GPS, peta geologi, dan alat yang digunakan juga yaitu laptop, alat tulis, dan juga software e-Twin. Kemudian untuk tahap penelitian dapat dilihat di sini, yaitu pertama studi literatur tentang air tanah, kemudian survei lapangan yaitu untuk menentukan titik pengukuran dan lintasan yang dimana panjang lintasan yang digunakan yaitu 120 meter dengan 4 lintasan. Kemudian pengambilan data menggunakan alat geolistrik, konfigurasi sklam bersih, kemudian proses pengolahan data, kemudian interpretasi data, di mana untuk tahap interpretasi data ini yaitu data yang telah dihasilkan saat pengolahan data menggunakan software e-Twin. Data yang didapat adalah besar arus dan tegangan yang dimana kemudian diolah dengan menggunakan software e-Twin untuk mendapatkan kedalaman dan jenis batuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.